Nah itu ada salah satu, dia dagang kaki lima tapi omsetnya per hari 16 juta. Kaki lima, maksudnya di pinggir jalan. Saya tanya, apa yang kamu ingin? Rata-rata dibungkus, Pak. Kok bisa? Kan saya nyebutinnya dibungkus. Yang makan pada dibungkus, yang makan pada. Jadi dia nggak capek cuci piring, nggak capek cuci gelas. Terus yang makan nggak dilihat orang banyak. Jadi kan kalau orang makan berjejer motornya, takutnya tetangga sebelah pada sirik. Jadi dia dibungkus, Mang, dibungkus Mang 16, Mang dibungkus Mang 20, dibungkus. Udah nggak cuci piring, nggak cuci gelas, terus tetangga sebelahnya nggak pada sirik. Tahu-tahu habis aja tuh segerobak. Omsetnya dihitung 16 juta, omsetnya dihitung 13 juta kalau lagi sepi. Oh jadi kamu ngucapnya begitu? Iya kan kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Jadi saya ngomongnya yang makan dibungkus, yang makan dibungkus, yang makan dibungkus. Jadi dia iritnya apa Bu? Nggak cuci piring, nggak cuci gelas, nggak nenteng-nenteng air, nggak beli sabun. Coba kalau bapak dan ibu yang makan pada di situ, cuci piring, nambah gaji karyawan yang cuci piring, cuci gelas, belum beli sabun. Nah, jadi ucapan adalah doa. Jadi ngomongnya harus yang pakem, ya, yang pakem tuh maksudnya yang real. Maunya gimana? Aku nggak mau capek, ya udah sambil ngulek bumbunya atau sambil ngaduk. Kalau soto diaduk, kalau bakso diaduk sambil ngomong, yang makan dibungkus, yang makan dibungkus. Minimal orang ngebungkus 10 bungkus. Ini enggak dibungkus nggak nyebutin 10 bungkus. Akhirnya satu orang sebungkus. Capek juga. Janganlah. TUC dia bisa omsetnya 45 juta dagang soto mie per hari. Itu awalnya kata TUC waktu dia datang ke RDAY, itu emasnya digadein di penggadean. Sekarang emasnya udah ketebus. Kedua, saya baru ingat, tadi dasarnya privat tuh Pak, kan kita ngobrol ya, Pak Haji, kok saya punya anak perempuan udah dewasa, udah 23 tahun, itu kok anak saya suka hilang ya. Hilang gimana Bu? Iya, ini kan dia berangkat ke kuliah, di kuliah nggak ada di kampus, hilang. Dicari sama tukang langganan ojeknya, dicari nggak ada Pak. Kapan waktu HP-nya bunyi. Nah nggak taunya anaknya udah ada di hutan. Iya di hutan. Nah jadi namanya diambil sama gondruwo, kolong wewe yang gede tuh. Ibu-ibu ada gak yang Nah, saya udah ruqyah Pak Haji, udah habis berapa orang ruqyah, biaya udah berapa habis. Setiap orang yang ruqyah selalu dipelototin sama dia, terus diludahin. Oh ya, jadi itu penyakit apa? Saya bilang gitu. Nggak tahu juga Pak Haji. Dasarnya kalau kita privat nih kita bisa ngeliat. Akhirnya saya lihat, oh ini di belakangnya ada tandanya merah. Ada tandanya, apa namanya tuh? Iya, tanda lahir. Coba lihat, coba buka bajunya. Ini mah gampang. Pak Haji biasanya kalau tandanya dipegang sama orang yang ruqyah, dia ngamuk Pak Haji. Kok sama Pak Haji enggak? Ya kan Pak Haji udah ngajak. Antenanya udah Pak Haji diriin dulu antenanya, ya. Nah pegang, biasanya tuh Pak Haji diludahin tuh, orang yang ruqyah diludahin, pasti diludahin sama melotot. Saya bilang enggak lah, kan sama gurunya masuk. Saya bilang ajak ngobrol. Nah akhirnya ya udah, gimana Pak Haji obatnya supaya dia nggak hilang lagi? Gampang. Jadi obatnya Bu, kalau bapak dan ibu punya tanda lahir, jangan dihilangin, udah aja biarin. Orang yang punya tanda lahir itu hidupnya pasti kaya raya tajir melintir.
Nah, udah jangan diruqyah, jangan diganggu-ganggu. Tapi kan ntar hilang, diambil sama gondro. Nah, gampang. Ditutup pakai upil. Nah, jadi upil, korek upil, taruh di sini. Upil taruh di sini. Atau penggorengan yang belakang tuh yang angusnya taruh di sini. Ya. Bapak dan Ibu pernah kecilnya kan di kampung, saya juga di kampung. Itu kalau ada petir, hujan deras, itu orang tua kita ke belakang ke dapur nyari itu langseng taruh di jidat. Betul nggak? Iya, itu mah bukan apa ya, tahayul, bukan, itu namanya anti petir. Iya, buat bayi, maksudnya anak kecil. Anak kecil, inget gak zaman Bapak dan Ibu kecil? Iya, kalau netizen mah yang nonton sangkanya sirik ya. Sirik dari mana ya? Nggak ada. Jadi zaman dulu, nih ilmu RDI emang ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi zaman dulu, zamannya nenek kita, bukan kita ya, nenek kita tuh masih dianggap cucu lah. Itu kalau ada petir, geluduk gede, pasti nenek kita atau orang tua kita itu lari ke dapur, buru-buru ambil penggorengan, ambil angusnya, taruh di jidat. Itu sampai kapanpun nggak akan kena petir. Itu namanya anti petir. Nah, begitu juga kalau ada ini. Supaya apa, Pak Haji? Biar nggak sawanan. Nah, zaman dulu ya. Anak kecil lari-lari suka jedotan kepalanya benjol. Itu sama ibunya duyuk pakai rambut. Gitu. Rambut apa? Rambut kepala. Ini enggak rambut yang ini. Ya nggak boleh. Emang kenapa kalau rambut ini nanti masuk lagi? Susah ngeluarinnya.